Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Fadilah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2002, mata pelajaran Teknologi Komputer dan Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Berikut saya sampaikan video mungkin pembelajaran dengan materi pokok, yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah informasi, pembuat presentasi untuk kelas 11 semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran informatika. Hari ini di hari apa ini? Hari Jumat kita melanjutkan yang minggu kemarin. Tapi sebelum kita ke pelajaran, Bapak ingin menanyakan dulu kabarnya baik semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir sekarang? Hadir semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, untuk kelancaran pembelajaran kita dari awal sampai akhir, kita berdoa dulu. Kita bersejenak untuk kelancaran pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin kita membahas apa minggu kemarin? Ya, kemarin kita membahas Excel, jadi keluarga Microsoft Office. Nah, sekarang pun kita akan mempelajari aplikasi baru. Ini masih satu keluarga dengan Microsoft Office, yaitu Microsoft PowerPoint. Jadi PowerPoint itu nanti kita akan mempelajari bagaimana kita nanti membuat presentasi. Ya, jadi ini masih lanjutan dari minggu yang kemarin. Tapi sebelum kita ke materi, sebelum kita praktek nanti juga, Bapak ingin seperti biasa di setiap awal pembelajaran, di setiap awal materi, Bapak ingin mengadakan dulu pretest. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, pretestnya ini berbentuk kita memakai link, jadi memakai kertas. Jadi seperti biasa, silahkan dibuka Google Chrome-nya. Google Chrome-nya dibuka. Nah, ini kalau dibuka silakan diketik alamat untuk pretestnya. Silakan di Google Chrome-nya, di atasnya diketik bit.ly_pretest bit.ly/pretest 3_5. Silakan di enter. Kalau udah dibuka, silakan isi nama kalian, isi kelas, lalu klik berikutnya, lalu langsung isi. Udah terbuka semua? Oke, kalau udah silakan langsung diisi. Silakan isi sesuai dengan kemampuan kalian. Silakan Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan pretest. Ada yang kesulitan membukanya? Tidak ada ya? Baik. Di sana silakan dijawab pertanyaan yang ada di sana, itu seputar PowerPoint atau seputar materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau diisi, nanti di akhir di bawahnya klik tombol kirim. Pastikan soalnya atau jawaban kalian terkirim. Udah semua? Udah? Oke, terima kasih. Nanti hasil aplikasi ini akan Bapak compare atau akan Bapak bandingkan dengan hasil
hasil dari post test nanti di akhir pembelajaran. Sebelum kita lanjut, Bapak akan menjelaskan dulu apa sih yang akan kita pelajari hari ini, apa kompetensi dasar yang harus kita capai. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, untuk pengetahuan kalian nanti diharapkan bisa menggunakan menu dan tool yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat presentasi. Nanti untuk kompetensi untuk prakteknya atau keterampilannya, nanti kalian bisa membuat slide presentasi dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram. Itu untuk kalian. Lalu untuk indikatornya, indikator pencapaian kompetensinya di sini masing-masing KD ada 2. Untuk pengetahuan nanti kalian diharapkan bisa menganalisis penggunaan menu dan tool. Untuk kalian juga diharapkan bisa menerapkan cara membuat presentasi. Untuk keterampilan kalian nanti diharapkan bisa mempraktekkan membuat slide presentasi. Itu indikator pencapaian kompetensinya. Lalu selanjutnya untuk tujuan, jadi nanti kalian diharapkan di akhir pembelajaran sekarang kalian diharapkan yang pertama bisa menggunakan menu dan tool di PowerPoint. Kalian juga bisa mempelajari atau penggunaan menu dan tool yang di aplikasi pembuat slide presentasi. Selanjutnya kalian bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara membuat slide presentasi yang baik dan benar. Itu tujuan kita. Jadi nanti diharapkan di akhir pembelajaran kalian sudah mahir atau sudah bisa membuat presentasi. Kalian sudah bisa mengidentifikasi apa kegunaan tool ini diterapkan di slide-nya. Itu tujuan kita. Oke, paham? Selanjutnya, nah ini udah pretest ya. Pretest udah. Nah, selanjutnya sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin bertanya dulu. Seperti PowerPoint. Coba di sini. Ada yang tahu PowerPoint itu apa? Coba angkat tangan. PowerPoint itu ya, Dimas. PowerPoint adalah aplikasi untuk membuat slide presentasi. Iya. Jadi lebih tepatnya ini. PowerPoint itu adalah sebuah aplikasi perangkat lunak atau software untuk media presentasi menggunakan slide. Ya, PowerPoint merupakan aplikasi buatan Microsoft Office yang biasa dipakai untuk presentasi. Jadi ini masih bagian dari keluarga Office, masih bagian dari Word, masih bagian dari Excel. Ya. Selanjutnya, tadi kan pengertian. Sekarang manfaatnya, manfaat PowerPoint apa? Coba angkat tangan. Ya, Andi. Untuk mempresentasikan informasi. Ya, apalagi? Ya, Yasin. Supaya informasi lebih mudah dimengerti. Ya, apalagi? Desi, ya. Menjadikan presentasi lebih menarik. Ya, itu diantaranya. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat PowerPoint. Itu diantaranya. Ini ya, untuk memudahkan presentator. Jadi ini presentasi, yang mempresentasikan itu dinamakan presentator atau presenter. Jadi saya presenter atau presentator. Jadi untuk memudahkan presenter untuk menyampaikan informasi. Jadi lebih simpel, lebih gampang diterima oleh audiens. Presentasi yang disampaikan tersusun rapi itu acak-acakan, jadi lebih tertata. Materi yang disampaikan berisi poin-poin penting saja. Jadi presentasi itu sifatnya membantu. Jadi poin-poin penting, presenter yang menjelaskan. Yang pokoknya, presenter yang menjelaskan pokoknya. Menjadikan presentasi lebih menarik karena di sana ada dikasih animasi, gambar dan sebagainya. Dan itu diantara manfaat presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, selanjutnya sebelum ke ini tadi manfaat PowerPoint, Bapak akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana si PowerPoint itu. Coba sekarang silakan kalian buka PowerPoint. Buka PowerPoint di komputer masing-masing. Nah, ini Bapak juga mempresentasikan ini menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint itu gampang sekali. Di antara semua keluarga Office, PowerPoint yang paling gampang. Dijamin sekali pertemuan langsung aktif. Silakan dibuka. Sudah kebuka semuanya? Bapak sedikit menjelaskan karena ini sangat gampang sekali. Ini adalah area untuk kita bekerja. Namanya slide. Ini slide. Ini menunya hampir sama dengan Word, dengan Excel, cuma beda sedikit doang. Ini slide-nya. Jadi kalau kita membuka PowerPoint itu otomatis slide-nya yang terbuka itu berapa? Slide yang terbuka berapa coba?
Kalau kita membuka slide baru, yang terbuka slide berapa? Satu. Ini defaultnya. Jadi kalau kita buka PowerPoint, defaultnya slide-nya cuma satu. Jadi untuk menambah slide, kita tinggal insert. Kita klik menu insert. Lalu kita pilih new slide. Atau bisa juga kita enter. Enter. Nah, untuk menambah slide. Untuk menghapus slide, tinggal diklik slide-nya, lalu klik tombol delete di keyboard. Ya, itu untuk menghapus slide. Lalu untuk mengisi konten di slide, kita tinggal ngetik saja di sini. Di sini kan sudah disediakan template-nya oleh PowerPoint. Ada klik to add title ini untuk mengetik, jadi tinggal kita ketik apa konten yang akan kita muat di slide 1, slide 2, slide 3, atau apa gambar yang mau kita masukkan dan sebagainya. Paham sampai sini? Paham. Di PowerPoint juga ada yang namanya menu animasi. Animasi ini untuk memberi animasi, efek animasi ke objek yang ada di slide dan juga ke slide-nya. Namanya slide transition. Paham? Ini gampang sekali ya. Nah sekarang biar lebih gampang kita langsung ke latihan. Ya, ke latihan ya. Nah sekarang silahkan nanti kalian apa namanya itu ya? Berkelompok, kelompoknya 4, silahkan nanti kalian berdiskusi apa yang harus dikerjakan di LKPD-nya. Silahkan nanti kalian baca ketentuannya apa dan langsung dikerjakan ya. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya dulu. Silakan dibaca dengan teman kalian, dengan teman kelompok kalian. Pertanyaannya di atas itu kompetensi dasarnya, lalu di bawah soalnya. Nah di bawah itu ada rubrik penilaiannya. Jadi yang dinilai nanti apa sih yang dinilai dari praktek kalian? Nah di sana ada ketentuannya. Dari persiapan, sistematika, pengerjaan, waktu penyelesaian dan semuanya. Paham? Nah berhubung kita ini prakteknya di lab, jadi tolong jaga keselamatan karena kita ini menggunakan barang elektronik dan juga listrik. Jadi hati-hati ya. Silakan diskusi kalau udah langsung dikerjakan. Waktunya sekitar untuk mengerjakan itu 10 menit. 10 menit silakan buat langsung. Silakan langsung. Slide, temanya komputer, judulnya bebas. Silakan buat 6 slide. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau nggak ngerti bertanya. Kalau ngerti syukur.
5 menit lagi ya. Akan terjaga dengan maksimal. Nanti hasilnya kalian simpan pakai nama kalian, nama lengkap, kelas, disimpan ke komputer.
Oke, udah? Udah disimpan? Udah? Oke. Sekarang kalau udah semua disimpan, sekarang project kalian silahkan kirim ke Bapak. Caranya akan Bapak kasih link Google Form untuk mengirim tugasnya. Nah, untuk linknya silahkan dibuka lagi Google Form-nya. Nah, yang ini. Lalu ketikkan yang ini, link untuk mengirim tugas. bit.ly/project PPT. Nanti akan terbuka seperti ini. Nah, kirim tugas PPT. Nanti kalian isi nama lengkap kelas, lalu upload project PPT di sini. Jadi file dari komputer kalian cari, lalu kalian upload dan kirim. Silahkan. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengirim tugasnya. Nanti Bapak minta 1 orang perwakilan dari 1 kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Udah dikirim semua? Ada yang belum? Belum semua? Sudah semua. Oke, Bapak cek dulu ya. Oh iya, kelas lain. Ya, jawabannya sudah ada, sudah terkirim semua. Nah, sekarang Bapak minta ada yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya? Atau Bapak tunjuk? Ya. Jadi nanti tolong ke depan 1 orang perwakilan, jadi mempresentasikan hasil LKPD-nya. Jadi kalian nanti seolah-olah jadi presenter yang sedang mempresentasikan hasil karya kalian. Ya. Jadi nanti pakai pointer Bapak yang ini, pindah-pindahkan menjelaskan apa sih presentasi yang kalian buat tadi. Paham ya? Oke. Sekarang Bapak tunjuk yang untuk dipresentasikan itu tugasnya Meli. Mana Meli? Nah, Meli. Ya, sebentar Bapak buka dulu tugasnya. Nah, ini yang Meli ya? Iya, ada 6 slide. Sok, Meli ke depan. Kasih aplaus dulu buat Meli. Nanti Meli tolong presentasikan seolah-olah jadi presenter ya. Ini pakai pointer, mila-mila gerak apa? Yang dia menghadap. Baru balik klik dia nyorot. Oke? Bagaimana salam dulu seolah-olah jadi presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Nistiaroma akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Apa sih yang dimaksud dari globalisasi teknologi dan informasi? Wah, ini Sekali klik ya. Klik. teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi dalam batas-batas ruang dan waktu. Kemudian dampak positif dari teknologi yaitu
TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking. Mudahnya mencari informasi dan juga bisa menyampaikan rekam medis pasien dan memudahkan pekerjaan nakes. Dampak negatif dari teknologi yaitu pornografi, perjudian dan penipuan, penyebaran malware, kejahatan siber, pelanggaran hak cipta. Sekian hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih ulas lagi buat ya, terima kasih. Jadi tadi perwakilan dari teman kalian mempresentasikan hasil kerjanya. Di sini Bapak lihat ini bagus, cukup bagus sesuai dengan tema yang dipilih dan slide-nya juga sesuai dengan yang dipinta yaitu 6 slide, dan isinya juga bagus, simple. Jadi kalau presentasi itu nggak usah semua materi masukkan ke slide. Jadi cukup pokoknya saja. Nanti presenter yang menjelaskan. Ya, ini sudah bagus. Ada lagi yang mau presentasi? Atau cukup 1 orang? Ya, sudah paham ya? Nanti RKPD kalian akan Bapak nilai, karena sudah terkirim ke Bapak akan Bapak nilai, dan akan Bapak ini sebagai nilai ulangan harian. Untuk selanjutnya, karena kita udah beres LKPD, untuk selanjutnya silakan dibuka lagi Google Chrome-nya. Google Chrome-nya dibuka lagi. Kalau tadi di awal kita udah mengadakan yang namanya pretest, jadi itu tes di awal sebelum pembelajaran. Nah sekarang Bapak akan mengadakan yang namanya post test, jadi tes di akhir pembelajaran. Nanti akan Bapak compare nih. Kalau hasilnya sama saja berarti tidak ada materi yang kalian kuasai. Ya, jadi minimal harus ada peningkatan nilai dari pretest yang di awal tadi. Silakan dibuka Google Chrome-nya, dan untuk link Google Chrome-nya, link post test. Nah, yang ini silakan diketikkan di Google Chrome-nya bit.ly/posttest3_5. Silakan diketik di Google Chrome, di enter, lalu kasih nama kelas, lalu kerjakan soal-soalnya dengan baik dan benar. Silakan Bapak kasih waktu 4 menit atau 3 menit lah. Harusnya kalau kita sudah mempelajari, harusnya soal-soal itu gampang, sudah bisa. Diisi nama, kelas, lalu klik berikutnya, lalu kerjakan soal-soalnya lagi. Kalau udah, di bawah klik tombol kirim lagi.
Udah dikerjakan? Udah diklik, udah dikirim? Udah semuanya? Terima kasih. Nanti hasil dari pretest akan Bapak compare dengan hasil post-test. Akan Bapak compare dengan hasil pretest nilainya. Dan nanti juga akan Bapak masukkan ke daftar nilai. Baik, berhubung kita sudah memasuki di akhir pembelajaran hari ini, kita refleksikan dulu apa sih yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi tadi dari awal kita memulai pembelajaran, kita sudah mempelajari yang namanya PowerPoint. Kita sudah mempelajari bagaimana cara menambahkan slide, bagaimana cara membuat konten di slide, bagaimana cara menambahkan animasi di slide, bagaimana juga cara menambah slide slide transition ya. Jadi udah pada paham? Ngerti? Memang PowerPoint ini adalah aplikasi yang paling simpel, yang paling gampang tapi paling diperlukan. Kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan di kota itu berani bayar mahal untuk hanya sebuah presentasi. Saking pentingnya presentasi. Karena presentasi yang baik bisa mencitrakan sebuah perusahaan atau apapun itu dengan baik. Jadi kalau di kota sana, bahkan ada yang sengaja mengadakan kursus untuk membuat presentasi. Bukan Excel, khusus presentasi, khusus itu. Berani bayar mahal mereka. Simpel tapi sangat diperlukan. Nah sekarang ini tren presentasi itu bukan hanya PowerPoint. Kalau kalian jeli dengan media, sekarang itu trennya itu banyak sekali media untuk membuat presentasi. PowerPoint ini termasuk media konvensional, termasuk media yang sudah lama. Sekarang itu sedang booming itu memakai yang namanya media Canva. Tahu Canva nggak? Kalau Canva itu apa ya? Lebih gampang, soalnya sudah ada template-nya. Udah saya gambaran, udah ada gambarnya, udah bagus lah. Kita tinggal hanya menambah konten, menambah tulisan, jadi lebih simpel. Jadi memang sekarang itu kalau Bapak lihat juga ya teman-teman Bapak di guru-guru, bukan hanya sekolah lain juga, memang itu lebih gampang memakai Canva. Ada lagi sekarang itu yang paling baru itu ada website. Bapak baru nemu seminggu kemarin, itu masih dalam tahap pengembangan gitu. Jadi itu juga khusus untuk presentasi. Kita tinggal memasukkan tulisan, konten, contoh Assalamualaikum, nanti diproses oleh websitenya, tinggal kita proses, tunggu aja nih. Gambarnya harus dibikin dulu, tata letaknya udah diatur, jadi halus deh. Jadi memang sekarang itu tren apa ya? Presentasi itu saking pentingnya banyak media yang membuat, banyak medianya. Jadi bukan hanya PowerPoint. Paham ya? Paham untuk hari ini? Oke. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan, karena ini kita pertemuan pertama untuk presentasi. Minggu depan kita masih mempelajari tentang presentasi. Bagaimana kita nanti untuk minggu depan kita belajar mengkombinasikan animasi dan juga menambahkan animasi di dalam satu objek. Jadi satu objek itu tulisan atau gambar bisa dikasih lebih dari satu animasi, bisa 2, 3, bahkan bisa 10. Nah nanti kita akan pelajari itu. Paham? Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Tidak ada? Paham semuanya? Untuk mengakhiri hari ini, alhamdulillah kita lancar dari awal sampai akhir. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama supaya hari ini kita dikasih keberkahan di dalam pembelajaran. Berdoa dimulai.